Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nur Fauzi dengan NIM 19.18326. Praktikkan APPL slot Kamis jam 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil responsif praktikum analisis perancangan perangkat lunak dengan studi kasus aplikasi pendaftaran siswa baru dengan kode soal E. Yaitu yang pertama adalah membuat kelas diagram dan sequence diagram dari studi kasus. Untuk kelas diagram ini adalah kelas diagram untuk studi kasus pendaftaran aplikasi pendaftaran siswa baru. Ini dibagi menjadi dua, yaitu pada admin dan user. Ini adalah pada sisi user, di mana terdapat 5 kelas, yaitu masing-masing kelas terdapat ID. Pada kelas siswa atau pendaftar itu terdapat atribut ID, nama, NISN, username, email, password, asal sekolah, alamat, dan pendaftar atau siswa ini dapat melihat data, edit data, dan menambah data. Kemudian kelas pendaftar atau siswa ini melakukan relasi dengan daftar akun, yaitu di sini akan menggunakan relasi multisipli, yaitu one to one, di mana satu siswa hanya bisa mendaftarkan akunnya satu kali. Pada kelas daftar akun itu terdapat ID, nama, NISN, username, email, password, asal sekolah, alamat, dan untuk ini dapat mengisi. Kemudian pada kelas daftar akun akan berrelasi dengan kelas login. Kelas login ini juga menggunakan relasi multisipli one to one, di mana satu akun hanya bisa login pada satu kali atau hanya bisa login pada satu akun. Di login ini terdapat username, password, dan aktivitasnya yaitu mengisi. Kemudian ada kelas login berrelasi dengan kelas pendaftaran. Ini juga sama menggunakan relasi multisipli, yaitu one to one. Itu dimana user nanti atau pendaftar atau siswa akan melakukan pendaftaran sekolah. Ini ada pendaftaran sekolahnya. Di kelas ini terdapat atribut, yaitu ada ID daftar, nama, NISN, alamat, nama sekolah, alamat sekolah, tahun lulus, upload berkas. Kemudian dapat melakukan mengisi, menambah data, dan edit data. Kelas pendaftaran ini juga akan berrelasi dengan kelas hasil seleksi, di mana relasinya yaitu menggunakan relasi multisipli, yaitu one to one, yaitu satu akun atau satu pendaftar siswanya bisa melihat satu data, yaitu data dari hasil pendaftarannya tadi, yaitu ini. Itu pada hasil seleksi ini terdapat ID, ada ID daftar, nama pendaftar, dan status penerimaan. Di sini hanya bisa untuk melihat saja. Kemudian ada kelas diagram pada bagian admin. Ini ada kelas diagram pada bagian admin, terdapat 4 kelas, yaitu kelas pertama ada admin dengan ID, username, dan password, dan bisa melakukan tambah data, edit data, dan hapus data. Kemudian admin akan berrelasi dengan kelas login atau masuk ke website. Ini juga menggunakan relasi multisipli, yaitu one to one, di mana username login terdapat atribut username dan password, itu untuk aktivitasnya mengisi. Dan setelah login ini admin dapat melakukan dua relasi pada dua kelas, yaitu pertama ada daftar calon siswa dan laporan penerimaan siswa baru. Untuk login ini berrelasi pada dua kelas ini, yaitu relasinya one to many, atau satu login itu bisa satu data atau satu user atau satu admin gitu ya, itu bisa melakukan atau melihat banyak data, yaitu di mana ini ada daftar calon siswa dan data laporan penerimaan siswa baru. Pada daftar calon siswa ini terdapat ID daftar, nama, NISN, alamat, nama sekolah, alamat sekolah, tahun lulus, berkas, dan status penerimaan. Ini untuk aktivitasnya bisa melihat data dan edit data.
Dan untuk bagian kelas pada laporan penerimaan siswa baru itu terdapat atribut, yaitu ada nama admin, jumlah siswa diterima, dan daftar siswa diterima, dan bisa melakukan tambah data di data dan hapus data. Kemudian untuk sequence diagramnya, ini adalah sequence diagram pada user, yaitu dimana aktor akan melakukan atau mahasiswa atau siswa atau pendaftar itu bisa melakukan daftar akun terlebih dahulu, kemudian bisa login dengan memasukkan username dan password. Jika loginnya gagal login atau belum memiliki akun, maka akan dikembalikan ke daftar akun. Dan setelah login atau berhasil masuk, maka akan ke halaman home. Setelah ke halaman home, bisa mengisi form pendaftaran dan upload berkas pada halaman pendaftaran. Kemudian di sini juga setelah ini user atau pendaftar bisa melihat pengumuman pada halaman hasil seleksi. Kemudian bisa melakukan cetak dokumen kelulusan. Jadi di sini juga kalau gagal login belum memiliki akun, maka ke daftar akun, dan jika gagal login username atau password salah, juga akan dikembalikan lagi. Kemudian ini adalah sequence diagram pada bagian admin, di mana admin akan memasukkan username dan password pada bagian login. Apabila gagal login atau username password salah, maka akan dikembalikan lagi untuk kemudian login lagi. Setelah login berhasil masuk, maka akan ke halaman home. Setelah halaman home bisa melakukan seleksi berkat dan status penerimaan pada daftar calon siswa. Kemudian setelah melakukan seleksi, admin dapat membuat sebuah laporan. Ini adalah kelas diagram dan sequence diagram dari studi kasus aplikasi pendaftaran siswa baru. Kemudian yang kedua yaitu adalah sequence diagram pada bagian FR data pendaftaran. Pada soal nomor 2 ini adalah untuk bagian usernya, di mana user akan login, maka akan diarahkan ke halaman home. User dapat mengakses daftar calon siswa, kemudian akan dilakukan data siswa akan disimpan atau database-nya. Ini untuk bagian admin, mohon maaf, ini untuk bagian admin ya. Bagian admin yaitu login, halaman home untuk kemudian setelah itu mengakses daftar calon siswa, maka data siswa akan dilakukan oleh database akan merespon untuk menampilkan data detail calon siswa dan untuk menampilkan datanya. Untuk bagian admin ya, mohon maaf tadi salah penjelasannya. Dan untuk bagian user sendiri ini yaitu pertama user login, kemudian melakukan pendaftaran, masuk ke halaman home pendaftaran, kemudian akan mengisi form pendaftar dan akan ditambahkan atau disimpan oleh database, kemudian akan menampilkan pesan berhasil daftar. Ini untuk yang pertanyaan nomor 2 yaitu sequence diagram pada bagian data pendaftaran. Kemudian untuk UI sendiri ini ada halaman login, daftar akun. UI-nya saya demokan. Baik, saya akan mendemokan untuk halaman admin, bagian adminnya untuk user interface-nya. Itu pertama login, akan masukkan username dan password, dan klik login akan masuk ke halaman home atau halaman utama. Kemudian klik pendaftaran untuk melihat daftar siswa yang mendaftar. Kemudian bisa klik detail
maka akan diarahkan ke form pendaftaran peserta didik, dan ini bisa diunduh berkasnya untuk nanti diseleksi. Apabila peserta didik ini lulus, bisa klik lulus, maka statusnya akan lulus. Kemudian admin atau staf bisa melakukan atau membuat sebuah laporan, bisa diklik laporan di sini, dan bisa memasukkan nama adminnya, kemudian jumlah siswa yang diterima, terus sekitar ada 500, dan bisa melakukan upload berkas, yaitu data-data dari siswanya, dan bisa diklik kirim atau send, maka akan kembali ke halaman home. Dan ini untuk usernya, untuk bagian user. Untuk bagian user yaitu pertama ada halaman login. Jika user belum memiliki akun, bisa klik daftar akun. Kemudian user akan masukkan nama, NISN, username, email, password, asal sekolah, dan alamat, dan bisa klik daftar akan kembali ke halaman login dan memasukkan username dan password, kemudian klik login. Dan berikut adalah halaman home-nya. Di sini ada seperti pemberitahuan mengenai jalur pendaftarannya, zonasi khusus, informasi perpindahan orang tua baik SMA maupun SMK. Untuk melakukan pendaftaran, klik ajukan pendaftaran, maka masuk, maka akan ditampilkan daftar sekolah sesuai dengan zonasi, yaitu jarak dari user atau sekolah-sekolah di sekitar. Ini ada SMA Negeri 1 Bantul dengan jarak 100 meter. Dan untuk melakukan daftar sekolah bisa klik ini daftar sekolah, dan user akan memasukkan nama, NISN, alamat, asal sekolah, alamat sekolah, tahun lulus, dan bisa mengupload berkas-berkas persyaratannya. Untuk nomor registrasi ini akan otomatis. Jika ini semua sudah diinputkan oleh user dan sudah mengupload berkas persyaratan pendaftarannya, bisa klik send atau kirim, maka akan kembali ke halaman home lagi. Dan untuk mengetahui hasil seleksinya apabila sudah mulai pengumuman, maka bisa diklik di sini yaitu pada hasil seleksi, maka akan tampil hasil seleksi peserta didik. Itu di sini menampilkan nama, NISN, alamat, kemudian asal sekolah, alamat sekolah, dan tahun lulus. Kemudian user bisa melakukan download berkas untuk melakukan daftar ulang pada sekolah yang dituju. Di sini juga ada pemberitahuan dinyatakan lulus seleksi penerimaan peserta didik baru, dan ada sedikit notif yaitu bagi pendaftar yang dinyatakan lulus silakan melakukan daftar ulang ke sekolah yang dituju. Ini adalah UI dari studi kasus pendaftaran. Itu ada admin dan usernya. Kemudian untuk yang terakhir ini ada notifikasi pada jika berhasil melakukan pendaftaran, yaitu terima kasih pendaftaran telah berhasil, silakan bisa menunggu pengumuman hasil penerimaan peserta didik baru. Ini untuk hasil hitung UCP untuk pembuatan sistem aplikasinya. Itu yang pertama memasukkan data diri, yaitu di sini saya Rahmat Revolusi dengan NIM 19.18326 dengan judul proyeknya yaitu aplikasi pendaftaran siswa baru. Kemudian di sini saya mengisi jumlah faktor pada number of faktor dan memasukkan nama aktor pada aktor name. Itu pada bagian aktor ini terdapat dua, yaitu ada user data admin. Ini di sini saya memasukkan pada komplek karena untuk aktor dan adminnya adalah berupa manusia yang berinteraksi melalui GUI. Kemudian yaitu masukkan jumlah transaksi sesuai dengan sequence diagramnya. Pada diagram yang telah saya buat tadi yaitu terdapat 13 transaksi.
dimana 8 transaksi pada user dan 5 transaksi pada admin. Itu untuk ininya kok saya masukkan pada komplek yaitu 13. Kemudian yaitu mengisikan relatif magnitude dengan rentang 0 sampai 5 sesuai dengan keterangan yang berwarna merah. Itu pada teknikal, pada bagian teknikal di sini saya sudah mengisikan sesuai dengan petunjuk yang ada pada sebelah kanan ini yang berwarna merah. Dan didapatkan total TCF-nya yaitu 1. Kemudian pada bagian environmental itu mengisikan relatif magnitude dengan rentang 0, sampai 5 seperti yang di atas tadi, yaitu sesuai dengan keterangan yang berwarna merah pada sebelah kanan ini. Itu untuk IF-nya, kalkulasinya hasilnya yaitu 0,92. Kemudian yaitu mengisikan waktu kerja per hari dan honor per use case. Di sini saya isikan untuk per harinya itu sekitar menghabiskan 8 jam dengan honor per use case-nya atau yaitu sekitar 300.000 rupiah, maka nanti akan dihasilkan estimate atau cost-nya sekitar 0,00006164 untuk final kalkulasinya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.